kasih konsumsi kayaknya sama panitia. Siap, semangat Kang Hasbi. Siap, Pak Gub. Aduh, gemeteran ini Hasbi Allah. Baik, langsung saja ya kita mulai karena sudah larut malam ini. Lebih cepat, lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Pertama-tama mungkin kita panjatkan ya puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat nikmat sehatnya kita bisa berkumpul walaupun secara Zoom meeting, bisa berkumpul di acara Ta'aruf LPKS. Salawat serta salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah membawa peradaban dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang hari ini. Oke, langsung saja masuk ya. Gimana kawan-kawan, teman-teman? Masih pada semangat nggak ini Ta'aruf LPKS? Semangat, Kak. Semangat. Aduh. Semangat, kayaknya kurang asupan kayaknya nih. Kayaknya panitia nggak ngasih konsumsi kayaknya ini ya. Kayaknya kurang pada semangat ini. Konsumsinya, Kak Hasbi. Konsumsinya bener. Nanti bisa diminta sama mentor masing-masing ya. Nanti silakan mentornya diminta konsumsi gitu. Kayak doang. Oke, langsung saja. Gimana nih untuk mungkin untuk menambah spirit dan untuk membuat kita termotivasi gitu. Coba dong mau tahu jargon Ta'aruf LPKS 2021. Allahu Akbar. Ini sinyalnya nyampe apa emang sinyal saya yang nggak nyampe ini? Nggak dapat kuota emang. Ulang. Ini biar tambah semangat kepada teman-teman yang ikut Ta'aruf LPKS ya, biar nggak cemberut. Tadi saya lihat muka-mukanya pada cemberut kayaknya pada mikirin UAS kayaknya apa tes. Ini sekarang kita presin otak gitu. Yang nggak usah mikirin kampus dulu lah gitu. Sekarang kita fokus ke Ta'aruf LPKS gitu. Ulangin. Kita ulangin sekali lagi. Ta'aruf LPKS 2021. Mantap jiwa. Asik. Sip, mantap. Udah pada sholat kan? Udah pada sholat sama udah pada makan ini? Belum makan. Udah sholat. Belum sholat. Di sini baru azan. Bener. Nanti makan mah bisa minta sama di rumah yang masing-masing lah. Karena memang panitia juga nggak bisa menyediakan sih. Mungkin tadi slogan jargon sudah. Mungkin sekarang pengen tahu nih yel-yel. Jadi sampai mana sih kompakan kalian selama Ta'aruf LPKS itu? Coba nyanyiin yel-yelnya dong gimana? Yel-yel Ta'aruf 2021. Yang kompak. 1, 2, 3. Iya yang Allahul Kafi Rabbunal Kafi. Nggak pada nyatet kali ya? Pada nyatet nggak? BS, Kang. Sok atuh cobain nyanyi barangkali ikut idola cilik kan lumayan. Sok coba nyanyi yel Ta'aruf 2021. 1, 2, 3.
Ta'arufan Kehadiran awas jangan baper-baperan Wajadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi fanal kafi ni'mal kafi alhamdulillah. Sudah ya, mantap. Kalah sama anak-anak TPA. Aduh, kalian kompak aja kalau sama anak-anak TPA yang sering ke masjid sebelum adzan nyanyiin ulul kafi. Ben bakal ada yang mau ikut idola cilik. Oke. Jadi gimana ini kira-kira teman-teman? Kesan pesan sampai hari ini tuh gimana rasanya ikut taruh LPKS? Senang ataupun aduh ngabisin kuota atau gimana kira-kira teman-teman di sini? Silakan yang mau berekspresi, yang mau memberikan pendapat. Taruh LPKS yang teman-teman ikutin itu gimana kira-kira? Izin pendapat, Kang. Ada yang berani nggak yang mau ngasih tanggapan gitu? Wah, taruh LPKS ini membosankan gitu, atau taruh LPKS ini menyenangkan, gimana? Silakan. Yang mau ada yang berani? Saya, Kak. Sok, mangga. Dari siapa? Kang Iwan Setiawan. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iwan Setiawan dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya dari kelompok 8 akan mencoba menyampaikan kesan saya mungkin ya selama mengikuti LPKS dan taruh sampai hari ini. Jadi seperti misalnya yang akan sampaikan, apabila misalnya masalah kuota dan lain sebagainya, itu memang apa ya? Memang terkuras. Tapi ya ini memang sudah merupakan kewajiban kita gitu bagi calon santri yang memang diwajibkan untuk mengikuti taruh dan LPKS ini. Jadi itu masih bisa dikesampingkan lah, karena ini memang agenda wajib gitu. Yang mana ini memang penting bagi kita juga dalam mengenal pondok pesantren atau tempat yang nantinya kita jadikan tempat untuk menuntut ilmu. Itu. Kesannya terima kasih juga kepada Kang Teteh Panitia yang memang telah menyiapkan kegiatan ini sebaik mungkin, dan untuk teman-teman juga semangat, semoga diberi kesehatan dan kelancaran sampai penutupan nanti. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Marikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Kang Iwan. Mungkin dari yang lain dari Saya Kang Sadam. Saya, Kang. siapa kamu? Kamu siapa? Kamu sebutin namanya. Kelompok berapa? Kelompok 3, Kang. Sadam kelompok 11. Siapa namanya? Sadam Kang. Sok, Sadam Mutakin. Silakan. On cam dong, on cam. Kamu nggak kelihatan mukanya, itu saya hanya melihat gunung dan tenda. Lalu bagaimana lama waktu ideal untuk berdiri? Jaringan Kang ini kalau on cam langsung keluar Kang. Siap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Sadam Mutakin dari kelompok 11 Ibnu Malik yang dimentoring oleh Kang Andi. Untuk kesan dan pesan saya mengikuti ta'aruf ini sangat luar biasa ya, karena ta'aruf ini merupakan suatu kegiatan yang akan mendekatkan kita kepada santri-santri yang lain gitu, khususnya angkatan 2020 gitu. Terutama kalau saya berarti lebih dekat kepada para cowok-cowok ya. Karena kalau misalkan kepada cewek-cewek mah bukan muhrim. Terima kasih juga kepada Akang Teteh-teteh semua
Akang Teteh panitia yang telah menyelenggarakan acara ini yang sangat luar biasa dan sangat-sangat berkesan gitu. Insya Allah semoga kita istiqomah bisa mengikuti dari awal sampai akhir. Mantap. Juga Amin. teman-teman yang masih di rumah, ayo ke pesantren. Karena seru kalau udah ke pesantren. Saya juga alhamdulillah sekarang udah di pesantren dan ada beberapa teman-teman angkatan 2020 yang telah mondok. Katanya Rahmat Sena. Mantap. Ya mungkin itu ya kesan dan pesannya mengikuti Ta'aruf LPKS 2021 ini. Terima kasih banyak kepada semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap usulan dari Kang Sadam gitu ya. Mungkin karena memang terhalang jarak dan terhalang waktu. Mungkin bisa dipererat lewat komunikasi lah. Komunikasi jangan sampai putus. Kalian angkatan 2021 ya. Slogannya pererat, perkuat, berangkat. Gitu. Mungkin dari perempuannya gitu. Nggak ada yang berani perempuannya ini. Aduh. Saya aja Kang. Siapa? Langsung sebutin ini. Kelompok berapa? 11 Ibnu Malik. Sok, mangga. Namanya siapa namanya? Iya, Kang. Sip. Siapa? Siapa tadi kelompok 11 siapa kelompok 11? Saya Kang Najwa. Oh, mangga. Teh Najwa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Shila Jahrani. Saya dari kelompok 11. Saya akan menceritakan atau menyarankan gitu ya terkait ini LPKS ini. Menurut saya ya bagus saja dilaksanakan, tetapi waktunya itu yang kadang membuat saya kecapean gitu, kelelahan, karena ya di sisi lain saya itu sebagai mahasiswa kan kalian juga gitu. Terus tetapi malamnya itu dan setiap Sabtu, Minggu, Jumat itu terus gitu full. Jadi seminggu itu full gitu, dan saya tuh bingung istirahat kapan, sampai kemarin saya ketiduran dan emang benar-benar ketiduran gitu. Sampai gitu. Nah, menurut saya juga kadang ya ada membosankannya ada gitu, karena ya terlalu lama kadang gitu, cuman ya nggak apa-apa gitu. Saya tetap menjalankan tugas seperti yang itu walaupun telat gitu, saya akan mengusahakannya gitu. Terima kasih, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Najwa atas keberaniannya mengungkapkan ekspresinya gitu ya. Saya sangat mengapresiasi karena memang panitia juga butuh namanya kritik gitu, agar kritik itu bisa memperbaiki ke depannya gitu. Terima kasih kepada Teh Najwa. Mungkin benar ya gitu. Memang waktunya memang ya mau gimana lagi sih sebenarnya gitu. Karena memang kita kesulitan waktu, soalnya seminggu cuma ada 7 hari gitu. Coba kita pakai kalender Jawa seminggu 5 hari, tambah pusing kita. Untungnya kita pakai kalender Masehi seminggu 7 hari, bukan kalender Jawa seminggu 5 hari. Ya mungkin ya pinter-pinter kita mengefisiensi dan mengefektifkan waktu sih sebenarnya. Kita pinter-pinter nyolong waktu lah. Jadi harus ada pertukaran antara istirahat kita sama waktu yang kita gunakan untuk acara ini gitu. Jadi pinter-pinter lah kita nyolong waktu gitu. Oke, mungkin dari yang perempuan lagi gitu. Siapa yang mau berani yang mau mengungkapkan kesan? Siapa? Langsung sebutin grup berapa? Kelompok berapa? 13. Berapa? 13. Siap. 13. Sebutin langsung namanya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Kang, soalnya jaringannya kurang stabil makanya off cam. Aduh. Siap. Tidak apa-apa lah. Kalau saya sih kurang setuju sama pendapatnya Teteh yang tadi.
Karena menurut saya memang waktunya memang dimaksimalin sama kegiatan mahasiswa juga kan. Biasanya Senin sampai Jumat kan ada kegiatan, jadi kayaknya pas gitu karena waktunya malam. Memang sih rada sibuk, tapi ya kalau kegiatan di offline pun mungkin kegiatannya bakal malam juga. Untuk ospek pondok ini, menurut saya bagus sih, soalnya kalau saya lihat di ospek jurusan yang lain itu kayak membosankan gitu, berjam-jam gitu. Lagian untuk saya yang dari Aceh belum pernah ke pondok gitu. Jadi dari ospek ini udah tahu gambaran di pondok itu kayak gimana. Lagian juga udah kenal sama teman-teman yang di pondok kayak gitu. Saran dari saya sih cuma satu, kalau bisa ada streaming YouTube-nya. Soalnya kan bisa diputar-putar lagi, nanti materinya bisa disimpan juga. Itu aja sih, Kang. Siap. Terima kasih, Teh Herina, kelompok 13. Mantap sarannya ya. Jadi itu bisa juga buat saran kepada panitia. Jadi direkam, di-upload di YouTube gitu ya. Tapi dengan catatan kalian mensubscribe gitu. Percuma aja taruh di YouTube, kalian nggak subscribe, kalian nggak nonton gitu. Tapi nontonnya malah Atta Halilintar. Jadi sayang kuota panitia gitu. Jadi nanti mungkin kalau misalnya panitia mengupload di YouTube, kalian subscribe sama kalian tonton gitu. Jangan cuman kalian saran tapi nggak ditonton, sayang. Mulai nontonnya Atta Halilintar dan Deddy Corbuzier. Dan juga jangan lupa follow Instagram Al-Ihsan, Pondok Pesantren Al-Ihsan gitu. Mantap. Mungkin terakhir yang mau kesan pesan terakhir. Silakan yang berani lah. Sok. Saya, Kang. Kelompok berapa? Kelompok 12. Sip. Namanya? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul dari kelompok 12, yang pembimbingnya Teh Aul. Nah, di sini mohon maaf sebelumnya karena saya off cam, di sini jaringannya kurang stabil. Kebetulan lagi hujan. Maaf kan, kedengeran suaranya? Kedengeran, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedengeran kan? Kedengeran, Teh. Ya. Langsung aja mungkin. Oke, langsung saja kesan dan pesan dari saya selama Ta'aruf LPKS ini. Kesannya itu tentu ya mengesankan meskipun offline gitu. Maksud saya meskipun online, tapi tetap kita bisa merasakan kebersamaan gitu. Memang tantangannya benar-benar berat banget gitu ya, yang namanya malam-malam, yang namanya jaringan. Terus udah aku sendiri itu kayak susah banget. Aku pas awal-awal kayak keluar masuk gitu. Tapi itu jadi kesan tersendiri gitu, karena kita tuh saling di grup kelompok aja kita tuh saling semangat gitu, kayak saling support gitu. Terus kalau misalkan materi gitu ya, kayak banyak yang ketinggalan, ada yang nggak kedengeran lah, atau kayak gitulah kurang memahami materi apa yang disampaikan oleh pemateri gitu. Nah, di situ kita saling saling tukar materi gitu. Oh, tadi Bapak ini menjelaskan ini gitu. Jadi kita tuh saling kebersamaannya tuh pokoknya mantap lah meskipun online gini gitu. Mungkin itu ya kesannya. Kemudian untuk pesannya mungkin saya setuju sama Teteh yang barusan yang tadi bilang, Teteh siapa ya lupa lagi. Jadi saya ingin itu semua kegiatan ini tuh direkam terus diupload ke YouTube gitu, bener. Jadi kita tuh bisa nonton lagi gitu. Bisa ya gitulah, bisa mengenang gitu, bisa ditonton lagi. Mungkin sekian, Kang. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Teh Nailul ya. Iya, Kang. Terima kasih kepada Teh Nailul atas sarannya sama pesan-pesannya. Mungkin nanti lebih semangat lagi sih kepada teman-teman ya. Entah di grup, entah dimanapun gitu. Karena kita online gitu. Hal ataupun senjata kita ya cuman HP gitu. Alat komunikasi kita nggak bisa mengandalkan tatap muka ataupun yang lain lah. Jadi sering-sering komunikasi, jangan putus komunikasi gitu. Karena kalau kita udah putus komunikasi, ya udah walau alam bisawab lah, udah. Mantap, hilang ke antah berantah gitu maksudnya. Gitu.
Terus juga komunikasi kepada mentor mungkin. Jangan sampai putus gitu. Karena mentor itu ibaratkan orang tua kalian lah. Orang tua kalian pas LPKS. Walaupun memang tidak terpaut jauh umurnya ya. Tapi anggap saja mereka adalah orang tua kalian gitu. Minta duit. Minta makan ya minta makan. Silakan. Ngopi. Tapi jangan berlebihan mintanya ya. Gitu mungkin. Terus juga bener review materi. Saya sepakat gitu. Jadi gunakan grup itu sebagai hal-hal yang menarik kemanfaatan gitu. Jangan menarik kepada kemudorotan. Karena jangan sampai grupnya itu disalahgunakan gitu ya. Malah dijadikan ajang perkenalan. Jangan sampai grup itu cuma dijadikan ajang modus-modusan gitu. Jangan sampai. Maksud saya jadikan grup itu jadikan silaturahmi gitu loh. Tukar tadi kata Teh Nailul benar. Tukar materi, tukar pikiran, kita diskusi gitu, bahas materi tadi. Materi tadi gimana sih gitu. Materi kepesantrenan tuh bagaimana sih tadi? Oh, begini. Terus kalau tanya mentor gitu. Kang, ini gimana sih gitu? Apakah boleh bawa motor atau enggak gitu? Jangan sampai grup itu malah kita, wah ini cari jodoh gitu. Cari jodoh di Bandung. Aduh, astagfirullahaladzim, itu harus ditanyakan kembali niatnya. Terutama tadi dari Aceh ya, jangan sampai ke Bandung jauh-jauh malah mencari jodoh. Itu tidak boleh. Mantap lah kalian. Semangat, yang penting kalian tertawa bahagia. Saya sudah senang. Lanjut ya. Gimana? Kemarin kira-kira ini materi apa kira-kira teman-teman? Ada yang ingat nggak? Apa sudah lupa? Apa jangan-jangan grupnya dipakai hal-hal yang mudorot ini? Aduh. Apa kemarin? Kemarin kuis kan? Kuis. Kemarin Kuis aja. Kuis Iya, aja. Ada materi. Kuis nggak ada. Yang materinya udah berapa kali materinya? 2 kali. Dua kali. Materi pertama. Yang pandang pesantren. Pesantren yang Pendidikan lisan. Sistem pendidikan di pondok pendidikan di pondok Sistem pendidikan di pondok pesantren lisan. ya itu. Mungkin sekarang karena memang masih belum datangnya pematerinya gitu. Mungkin sekarang kita happy dulu lah. Kita have fun, kita tertawa dan bahagia gitu. Karena jangan sampai jadikan pemateri juga membosankan gitu loh. Kalian harus semangat juga karena sekarang saya pantik kalian biar bahagia, biar semangat. Agar nanti pas materi kalian jadi semangat dan bahagia. Jangan sampai sekarang kalian lesu, saya buat kalian pusing, saya buat kalian ini malah nanti materi kalian tidak masuk. Sayang kuota gitu. Mendingan buat ML atau buat nonton YouTube sih kalau misalnya kalian tidak bermanfaat di sini gitu. Jadi jangan sampai kalian ini mas materi nanti nggak menerima apa-apa gitu, nggak dapat hasil, nggak dapat materi, nggak dapat ilmu. Pokoknya sekarang udah siapin pulpen sama punya belum? Pada teman-teman? Udah kan? Udah. Buku pulpen. Sudah, mantap. Pokoknya jangan sampai ketinggalan buku pulpen. Karena pulpen itu karena ilmu itu ibaratkan hewan buas ya gitu. Kalau kita nggak ikat pakai tulisan itu bisa lepas, bisa lari. Jangan meremehkan suatu ilmu lah gitu. Misalnya kalian dari pesantren ataupun lulusan alumni Gontor misalnya, atau alumni mana lah gitu, alumni pesantren mana gitu. Lirboyo. Waduh, Lirboyo misalnya kan, pesantren alumni Lirboyo. Jangan sampai kalian meremehkan, saya mah sudah pesantren, timbangan Al-Ihsan mah kecil gitu. Jangan sampai. Khoir. Berbahaya itu mah. Jangan sampai. Terus juga jangan sampai kalian meremehkan. Pokoknya jangan sampai meremehkan pesantren lah, yang terutama yang sudah pesantren gitu. Karena tadi pemateri selayang pandang pesantren, terus juga tentang kealisanan itu penting buat kalian gitu. Jangan sampai kalian tidak mencatat dan juga tidak mengerti gitu. Karena sayang kuota, saya bilang sekali lagi. Sayang gitu. Gitu. Mungkin karena pematerinya belum masih di perjalanan gitu. Mungkin saya ingin mereview gitu.
keseriusan kalian tuh sampai mana sih sebenarnya? Apa kalian ta'aruf LPKS itu hanya mencari jodoh gitu? Atau kalian hanya ingin mendekati mentor dan dekat sama mentor? Atau misalnya kalian mau mencari panitia yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng misalnya? Saya ingin melihat seberapa jauh kalian gitu tentang materi pertama. Silakan yang mau mereview gitu, yang mau mereview. Silakan. Aduh. Ayo, nggak ada yang mau ini. Halo. Ini nggak ada sinyal apa ya? Ya Allah. Saya Kang. Oh, jangan kamu lagi, aduh. Kamu terus nanti ini kasihan yang lainnya. Kamu maruk sekali sih sama nilai orang Aceh. Aduh. Saya Kang. Udah nggak apa. Tapi saya apresiasi semangat kamu, mantap. Mungkin yang lain. Jangan Terina Saya terus. Kang, boleh. Siapa? Kamu dari kelompok berapa boleh. langsung? Kelompok berapa? Saya kelompok langsung. Ya, saya dari kelompok 13. Nama saya Rifa Lawiyah. Di sini saya akan mencoba untuk mereview dari materi ta'aruf dan LPKS dari materi pertama ya. Kalau nggak salah materi pertama itu tuh tentang selayang pandang Pondok Pesantren Al Ihsan. Nah, dari materi yang saya tangkap di situ yang disampaikannya itu bahwa kita itu harus mengenal dan cinta akan Pondok Pesantren Al Ihsan. Lalu harus apa sih di dalam materinya itu yang kedua itu menceritakan tentang perjuangan dan pendirian Pondok Pesantren Al Ihsan dari mulai santrinya yang dulu belum sebanyak sekarang gitu. Dari mulai yang dulu itu yang pertama yang pertama santrinya itu ada cuman laki-laki gitu kan. Terus lalu di tahun 2000 itu baru menerima santri perempuan. Lalu materi yang selanjutnya itu Al Ihsan itu katanya itu bukan merupakan pondok pesantren salafi atau modern, tetapi Al Ihsan ini memadukan antara salafi dan modern gitu. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan santrinya yang dominan atau mayoritasnya itu merupakan mahasiswa juga. Nah, seperti itu. Lalu ya itu sih kira-kira itu aja sih yang dapat saya tangkap gitu dari materi pertama. Kalau nggak salah itu disampaikannya oleh Bapak Haji ya. Coba nama lengkapnya Pak Haji siapa kira-kira? Tahu nggak? Nama lengkapnya Bapak itu Aduh lupa. Aduh. Gimana ini sudah ikut ta'aruf LPKS masih lupa sama pimpinan. Aduh. Tanya siapa mentornya. Mungkin dari yang lain ada yang mau bantu nggak? Haji Tantan Taqiyuddin LC, Kang. Nah. Coba teh tadi siapa namanya? Aduh. Kelompok 13. Iya, Kang. Siapa udah tahu belum namanya? Teripa. Itu yang apa namanya? Pemimpinnya atau apanya, Kang? Nama iya, Bapak. Ya, pimpinannya yang hari ini gitu, pimpinan Pondok Pesantren Al Ihsan itu siapa coba? Udah tahu belum? Sebentar, Kang. Teman-teman bantu lagi teman-teman. Kiai Haji Taqiyuddin LC. Ya, Haji Tantan. Kiai Haji Tantan. Teripa. Ya. Teripa. Iya. Siapa nama lengkapnya pimpinan pesantren Al Ihsan? Bapak Kiai Haji Tantan. Tantan siapa kira-kira? Kiai Haji Tantan? Tantan apa ya? Aduh lupa. Coba teman-teman bantu lagi coba teman-teman. Kiai Haji Tantan Taqiyuddin. Kalau perlu ditulis di chat biar pada tahu lah yang belum tahu. Bapak Kiai Haji Tantan Taqiyuddin LC. Sip, mantap. Nah, kalau misalnya pendirinya siapa pendirinya? Ada yang tahu nggak pendirinya? Coba Teripa tahu nggak pendirinya? Pendirinya itu. Teripa. Pendirinya itu Bapak Kiai Haji QZ Mutakin. Bener nggak? QZ-nya tahu nggak kepanjangan QZ-nya? QZ-nya kurang tahu, Kang. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bantu nggak?
Halo. Dari teman-teman. Pendirinya siapa pendirinya? Ini sinyal saya yang jelek apa gimana? Pada nggak ada yang jawab. Nggak ada yang tahu ini? Sama belum Pendiri tahu Pondok kan Pesantren Alisan? panjangannya. Nggak tahu, Kak. Hah? Kepanjangannya Nggak ada yang tahu? Belum dikasih tahu, Kak. Tahu kepanjangan. Tahu. Kemarin yang Serius, katanya nggak? dapat 100. Ayo. Hah? Haji Maman Sulaiman. Siapa? Pak Haji Maman Haji Sulaiman. Ya bukan, Kak. Bukan. Yang lain. Ada yang tahu nggak? Pondok bukan. Pendiri Pondok Pesantren Alisan. Kiai Haji Apa? Sulaiman Abdul Majid. Yang lain ada nggak yang lain? Kiai Haji Tantan. Ini ayahnya beliau. Kiai Haji Ojet Mutakin. Iya, bukan. Ojetnya siapa ojetnya? Kurang tahu tah. Ojetnya teh Oking Yang lain. Aduh, yang lain. Oking Zainal, Kang. Oking Zainal. Siapa tadi? Siapa yang tadi yang ngomong Oking ya, kayak Haji Oking? Siapa tadi? Kelompok berapa? 17. 17, Kak. Kelompok berapa? 17. Mantap. Coba diulangin lagi siapa? Nama lengkap beliau? Nama lengkapnya Kiai Haji Oking Zainal Mutakin. Silakan ditulis gitu. Coba diulangin lagi, Teteh. Barangkali teman-teman ada yang belum dengar. Pendiri Nama lengkapnya Kiai Haji Oking Zainal Mutakin. Mantap. 100 buat Teteh karena yang lainnya tidak ada yang tahu. Itu adalah nilai plus buat Teteh lah. Mantap. Jadi saya akuin Teteh itu benar-benar mengikuti Ta'aruf dan LPKS. Tidak menggunakan secara modus-modusan dan juga tidak mencari pasangan hidup. Aduh. Saya apresiasi juga kepada Teh Ripa yang sudah mereview ya. Mantap sekali tadi reviewnya. Saya apresiasi. Lengkap juga sih dari awal berdirinya pesantren Alisan gitu sampai sekarang. Mantap. Mungkin dari laki-lakinya dulu deh, laki-lakinya dulu. Siapa yang mau review materi? Ada nggak laki-lakinya? Hei, selayang pandang. Ini nggak ada yang mau nge-review, yang laki-lakinya nih mau kalah sama perempuan. Halo. Halo, Kang. Oke, karena saya sudah tunda dulu nanti setelah materi sudah dikontak sama Bapak sama panitia, disuruh sudahan gitu. Terlalu lama kamu tertawa katanya lah. Jadi karena sudah tertawa tadi, sekarang kita waktunya serius ya, karena sudah semangat dan sudah spirit of motivation-nya sudah ada gitu kalian. Jadi sekarang waktunya kita materi. Jadi sebelum materi saya bacakan dulu CV moderatornya. Yang mau mencatat silakan mencatat, yang tidak mau mencatat silakan mendengarkan gitu. Tapi jangan diabaikan juga karena ini penting. Bismillahirrahmanirrahim. CV moderator, silakan. Nama, kedengaran nggak? Kedengaran. Nama Andri Kurniawan. Profil anak ketiga, lahir di Tangerang, 22 Februari 2020. Lahir di Tangerang 22 Februari 2020. Jurusan ilmu hukum keluarga atau ahwalus syariah dan sedang berada di Pondok Pesantren Al Ihsan Cibiru Hilir. Mungkin menjadi sekretaris jenderal ya di Al Ihsan. Pendidikan SDN Jati Gintung 1 2005 sampai 2011,
MTSN 1 Tangerang 2011 sampai 2014, MAN 3 Tangerang 2014 sampai 2017, Win S Sunan Gunung Jati Bandung 2017 sampai sekarang. Mungkin untuk menyambut moderator, silakan kita nyanyiin dulu Tola'al Badru Alaina. Silakan kepada teman-teman. 1, 2, 3. Badru alaina ya saniyal wada wajib syukru alaina Sudah dipersilakan. Siap, Pak Moderator, dipersilakan. Oke, sebelumnya terdengar suara saya? Terdengarkan. Terdengarkan. Baik, terima kasih Kang Hasbi Allah. MC sangat jenaka sekali ya. Selera humor Kang Hasbi Allah ini sangat tinggi sekali teman-teman. Terima kasih telah memperkenankan saya pada kesempatan malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Berkat rahmat, nikmat serta karunia-Nya, alhamdulillah kita dipertemukan kembali, kita bisa bermuajahah secara virtual dalam rangkaian agenda Ta'aruf dan LPKS 2021. Teman-teman, selamat malam semuanya. Sehat, teman-teman? Alhamdulillah ya. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pematerian di agenda Ta'aruf dan LPKS. Teman-teman ada yang tahu materi pada malam hari ini tentang apa? Sinergitas santri dengan masyarakat. Iya, tepat sekali ya. Di sana ada 3 poin penting ya, ada sinergitas, ada santri, ada masyarakat, dan ketiganya sangat berkaitan dengan erat gitu ya. Nah, di dalam sinergitas santri dan masyarakat, nah di situ ada beberapa poin-poin yang sangat penting yang akan dibahas pada malam hari ini, yaitu pertama tentang peran santri terhadap masyarakat itu seperti apa, terus ada tantangan santri dalam menghadapi masyarakat ataupun problematika yang ada di masyarakat itu seperti apa, terus ada juga bagaimana sih cara ataupun strategi santri dalam bergaul dengan masyarakat. Nah, insya Allah pada malam hari ini akan dibahas secara tuntas dan jelas ya, sama pemateri yang sangat berkompeten dan luar biasa tentunya. Baik teman-teman semua, karena pemateri masih belum ada ya, kita manfaatkan kekosongan pada malam hari ini. Tadi sudah diperkenalkan, saya Andri Kurniawan, selaku Sekretaris OSPAI, Organisasi Santri Pesantren Al-Ihsan ya, pada Kabinet Al-Istiqomah 2021 ini. Baik, biar tidak kosong, saya pengen menyapa santri baru Kang Wahyu. Halo, Assalamualaikum Kang Wahyu. Iya. Kang Wahyu, dari mana Kang Wahyu? Dari Padang. Dari Padang, luar biasa ya. Jurusan apa Kang Wahyu? Hukum keluarga. Hukum keluarga. Alhamdulillah ya, saya juga hukum keluarga. Ya, jadi bisa sharing session tentang hukum keluarga seperti apa. Ya. Panitia kalau ada pemateri sudah masuk, tolong kabarin saya ya. Ini mengisi kekosongan saja. Baik, Kang Wahyu, bagaimana kesannya gitu setelah mengikuti Ta'aruf LPKS di
Pondok Pesantren Alisan ini? Ya, kalau kesannya alhamdulillah baik semua kan. Cuman semua. itulah ya terkadang mungkin ya karena kita berjalan sesuai koridornya, jadi terkadang emang ada halangan dan rintangan kan. Contoh seperti sakit atau batuk dan segala macam. Ya. Tapi secara keseluruhan alhamdulillah baik, Bang. Baik ya, alhamdulillah. Kelompok berapa Kang Wahyu? Kelompok 19. 19 ya. Mantap ya, semangat untuk Kang Wahyu. Saya ingin menyapa lagi ke Teh Sabila Nurfata. Assalamualaikum Teh Sabila. Ya, waalaikumsalam Kang. Teh Sabila, jurusan apa Teh Sabila? Sosiologi. Sosiologi. 2020? 19 Kang. 2016? 19. Oh, 19. Ya. Dari mana asalnya Teh Sabila? Dari Bandung Kang, Kopo. Kopo ya, dekat ya? Dekat Kang. Kemarin pas minggu pertama ngikutin materi nggak? Ngikutin terus. Ngikutin, alhamdulillah ya. Coba saya mau review nih. Mau review tentang materi tentang ini, pendidikan di Alisan. Pengisinya siapa kemarin? Pak Didin ya Pak Kang? Iya Pak Didin. Dokter Profesor Didin Solahuddin. Bukan, iya itu. Profesor Dr. Kiai Haji Dindin Solahuddin. Oh, Dindin ya. Iya. MA ya. Nah, beliau merupakan ini ya, bagian dari keluarga pesantren, terus menjabat sebagai kabak akademik ya di pondok pesantren ini. Gimana review materi tentang pendidikan pesantren di Alisan, Teh Sabila? Pendidikan apa Kang, metodenya apa? Semuanya aja yang Teh Sabila tahu aja. Untuk kurikulumnya sendiri metodenya sendiri ada 6 metode yang digunakan di Alisan sendiri. Nah, ada instruksi, diskusi, terus demonstrasi, puitisasi, sama memorisasi. Yang terakhir ada simulasi. Terus buat ininya, materinya tuh ada tafsir, bahasa, sama hadis. Aspeknya ada 3, akidah, ibadah, sama akhlak, Kang. Oke, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Teh Sabila dan teman-teman ya, sama-sama. Karena pemateri sudah hadir, mangga untuk panitia silahkan share screen CV dari pemateri pada malam hari ini. Sebelumnya saya ingatkan ya kepada teman-teman semua untuk meluruskan niat dan jangan lupa siapkan ATM-nya, alat tulis menulisnya, karena itu adalah senjata di era masa ini gitu ya, di zaman modern ini gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, punten izin membacakan CV Bapak terlebih dahulu. Ya. Nah, baik. Ya, baik teman-teman semua. Nama pemateri pada malam hari ini yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Haromaini, SS MAG. Nah, tempat tanggal lahir beliau Jakarta 11 Juli 1982. Ini alamat rumahnya Jalan Masjid At-Taqwa, RT 005 RW 08 nomor 32, Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Jakarta. Email dan nomor telepon bisa dilihat ya, bisa dicatat.
Di riwayat pendidikan, pertama pendidikan formal, beliau pernah belajar di SDN 04 Petang Kembangan Jakarta Barat, terus di MTS Almat Suryah Sukabumi Jawa Barat, terus ada di MA Almat Suryah Sukabumi Jawa Barat, S1 di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, strata 2 ataupun magister di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di pendidikan non formal ada di Pesantren Almat Suryah Sukabumi Jawa Barat, Pesantren Alisan, dan Bandung Jawa Barat. Kita lihat di pengalaman organisasi, beliau pernah menjabat sebagai Dewan Legislatif Mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Pernah menjabat sebagai Presiden OSPAI, luar biasa sekali, pada tahun 2003-2004, sebagai Kabak Kesantrian Pondok Pesantren Alisan pada tahun 2005 sampai 2007, Lembaga Pentasih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia, sebagai tim penelaah kepustakaan Islam, sebagai dekan ataupun wakil dekan di bidang akademik Fakultas Agama Islam Universitas Syekh Yusuf Tangerang pada tahun 2017 sampai sekarang ya. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman beliau yang sangat luar biasa tentunya ya. Mari kita sambut pemateri kita ataupun alumni ya, Bapak ini sebagai alumni juga gitu ya, alumni dari Pondok Pesantren Alisan, dengan gema takbir. Allahu Akbar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah ma ba'du. Ini punten ke Kang Moderator, Kang Andri Kurniawan. Saya belum sempat menyampaikan slide. Saya baru pulang dari Bandung, baru sampai tadi ini. Baru banget sampai dari Bandung. Saya pikir acaranya offline. Saya rencana kalau offline tuh tadi hari ke Bandung tuh mau nginep di Bandung. Tapi karena katanya online, yaudah saya dari pagi nyampe Bandung. Sekarang baru nyampe dari Bandung. Saya mohon maaf terlambat tadi pas di telepon itu baru mau nyampe rumah, jadi belum sempat bisa buka-buka alat untuk presentasi. Tinggal apa-apa, saya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan presentasi yang saya sampaikan. Tapi saya nyanyi silaturahim ya dengan para santri dan juga kepada para mahasiswa, para mahasiswa dan para mahasiswi, santriwan santriwati Alisan. Tapi karena di sini adalah pesantren, maka saya menyebutnya itu santriwan dan santriwati Alisan. Alhamdulillah kita bisa bertatap maya pada malam hari ini. Saya mohon maaf terlambat sampai 45 menit dari jadwal yang semula. Itu bukan karena kesengajaan, bukan karena keinginan, tapi saya sebenarnya tadi udah buru-buru sekali, tapi macet di tengah jalan. Saya kemudian dulu di Alisan tuh sampai tahun 2008. 2008 tuh ya dari tahun 2008 dari tahun 2000 sampai tahun 2008. Hampir 8 tahun saya di Alisan. Sempat juga menjadi sekretaris menteri pendidikan, lalu jadi presiden OSPAI, lalu menjadi kabak kesantrian. Dan juga di kampus juga di Dewan Legislatif Mahasiswa Jurusan, dan juga sempat juga aktif di beberapa organisasi, terutama di lingkaran pesantren di Alisan. Oke, saya diminta menyampaikan materi soal sinergitas ya, santri dan masyarakat ya. Sinergitas itu kan penggabungan dua entitas ya. Berarti kalau sinergitas itu antara santri dan masyarakat itu berarti tergabung antara santri dengan masyarakat. Walaupun pada intinya sebetulnya santri dan masyarakat itu ya menjadi sebuah entitas yang kadang dia bersatu, kadang juga dia terpisah, dua entitas itu. Nah, itu kemudian kita tahu sekali bahwa pesantren yang sangat tertua atau cukup tua lah di Indonesia, walaupun pada sejarahnya ada yang menyebut bahwa pesantren itu bukanlah produk dari Nusantara, tapi juga ada yang mengatakan produk dari luar negeri yang kemudian diadopsi oleh Nusantara menjadi sebuah lembaga pendidikan yang memfokuskan pada ajaran keagamaan Islam. Nah,
bahkan juga seorang peneliti barat ya, Clifford Geertz ya, kalau tidak salah itu sampai membagi 3 kelompok muslim di Indonesia itu, yaitu muslim priai, muslim santri, dan muslim kejawen atau Islam kejawen. Nah, kemudian dulu pesantren itu sangat erat dengan masyarakat tuh, karena memang dulu pesantren itu tidak ada yang namanya benteng-benteng ataupun juga pagar-pagar ya dulu ya. Dulu tidak ada pagar-pagar, tidak adanya komplek khusus pesantren ya, yang tidak kemudian yang dia menjadi satu klaster tersendiri, nggak gampang keluar masuk ke lembaga tersebut. Tapi dulu tuh pesantren itu ya membaur dengan masyarakat tanpa ada sekat-sekat sekat-sekat pagar-pagar atau tembok-tembok yang membuat pesantren menjadi sebuah klaster tersendiri ataupun lebih eksklusif. Nah, makanya kemudian santri dan masyarakat itu sangat dekat sekali dengan masyarakat. Dulu waktu kita mondok ya, saya waktu mondok itu di Sukabumi dan juga di Bandung itu, apalagi di Al Ihsan ya. Al Ihsan itu kan pesantrennya kan tidak dikhususkan komplek ya, secara klasterisasi ya, secara klaster eksklusif, tidak khusus komplek Al Ihsan saja, tapi berbaur dengan masyarakat. Nah, tipologi pesantren yang zaman dulu itu seperti itu, ya, bergabung dengan masyarakat tanpa ada klaster, tanpa ada semacam kelompok ataupun juga komplek tersendiri, tapi khusus memang tapi membaur dengan masyarakat. Makanya kemudian santri dengan masyarakat itu sangat dekat sekali, sangat erat sekali. Makanya sinergitasnya juga pasti akan terjalin dengan baik. Dan juga tidak jarang kemudian pada akhirnya santri dan juga masyarakat akhirnya ada yang berjodoh misalnya. Atau kemudian juga santri dan masyarakat juga akhirnya kemudian ada yang menetap tinggal di situ dan sebagainya. Nah, kemudian juga pesantren itu seiring perjalanan waktu yang berkembang ya, yang awalnya dia itu memang fokus atau concern pada pengajian kitab-kitab kuning yang khusus misalnya. Dulu kita pernah mendengar pesantren itu khusus tentang qiraat sab'ah. Pesantren khusus tentang fikih, kitabnya kitab apa. Pesantren khusus tentang Al-Quran saja. Nah, dulu itu gitu. Dan sekarang pun juga masih ada yang mempertahankan itu, ya, mempertahankan itu. Tapi kemudian sekarang pesantren juga sudah mulai mengalami perkembangan cukup maju dalam proses pengembangan kurikulum yang disampaikan kepada para santri-santrinya. Nah, dulu pesantren itu kan disebut sebagai lembaga yang berbasis keagamaan. Dulu itu religion based curriculum. Bahwa pesantren itu dulu fokus pada kurikulum yang berbasis keagamaan saja, itu based atau religion based curriculum. Itu kurikulum yang memang berbasis pada keagamaan saja. Nah, tapi juga pesantren juga kemudian memiliki kurikulum yang memang berbasis pada persoalan masyarakat, community based curriculum. Nah, jadi pesantren itu lama-kelamaan berkembang bahwa kurikulum yang dikembangkan oleh pesantren tidak hanya pada religion-based kurikulum, yaitu kurikulum berbasis keagamaan, tapi sekarang juga pesantren juga mengembangkan kurikulum yang berbasis kurikulum based community, yaitu kurikulum yang berbasis pada kemasyarakatan. Karena kenapa? Karena sekarang ini pesantren itu juga menyajikan materi-materi keagamaan yang juga bersentuhan langsung dengan hal-hal yang berhubungan dengan keseharian masyarakat. Nah, ya soal kayak saat ini misalnya soal ekonomi umat, soal soal pendidikan, soal problem sosial, soal kesenjangan sosial dan sebagainya. Nah, pesantren pun juga akhirnya pada gilirannya kemudian ditawarkan materi-materi kurikulum yang berbasis pada community based curriculum, yaitu kurikulum yang berbasis pada komunitas masyarakat. Nah, kemudian juga di samping itu juga lama-kelamaan pesantren juga kemudian mengembangkan kurikulum yang berbasis pada kewirausahaan, sehingga kita mungkin kalau melihat pesantren yang di Ciwidey itu yang soal pesantren pertanian itu kan pesantren yang kemudian mengembangkan berbasis kewirausahaan, bahwa santri juga diajakkan kepada para kiainya supaya dia juga
nanti pulang ke rumah itu juga tidak hanya pada soal paham akan keagamaan Islam, juga dia paham akan pertanian ataupun kewirausahaan. Nah, jadi kalau berbicara soal pesantren itu, santri itu bersinergi dengan masyarakat, ya memang sejak awalnya memang pesantren itu didirikan atas kontribusi masyarakat, juga di lingkungan masyarakat, juga kemudian juga berbicara soal-soal yang berkaitan dengan persoalan masyarakat. Jadi kalau sangat tidak etis juga, dan menurut saya dianggap juga gagal ya menurut saya santri kalau dia tidak punya respon pada sosial, respek pada persoalan sosial masyarakat misalnya, atau tidak respek terhadap atau tidak peka terhadap kesenjangan sosial. Karena bagaimanapun juga seorang santri itu juga dia hadir awalnya, pesantren itu hadir sebagai sebuah respon dari kebutuhan masyarakat, persoalan masyarakat dan sebagainya. Kan juga banyak sekali misalnya di sebuah kampung atau di sebuah wilayah ketika hadir tuh pesantren itu atas dorongan dan dukungan masyarakat. Ada seorang kiai pulang dari pesantren misalnya ataupun dia punya ilmu pengetahuan sangat dalam, tetapi kemudian masyarakat juga butuh pemahaman tentang keislaman yang mendalam, maka kemudian dibutuhkanlah wadah ataupun tempat yang bisa mengakomodasi atas kebutuhan keagamaan tersebut, maka didirikanlah sebuah pesantren. Nah, sebetulnya kalau seorang santri, seorang alumni dari pesantren tidak memiliki kepekaan sosial, tidak punya respon terhadap problem sosial, tidak respect terhadap persoalan sosial dan sebagainya, menurut saya santri yang demikian itu ada santri yang tidak pernah atau tidak belajar, tidak mengetahui akar sejarah pesantren. Akar sejarah pesantren. Makanya kalau dia pulang ke rumah, tapi dia malah menyendiri, tidak mau bermasyarakat atau merasa bahwa dia itu menjadi kelompok yang eksklusif, yang terhormat, tapi tidak peka terhadap persoalan masyarakat, menurut saya itu gagal jadi santrinya. Kenapa? Karena dia ilmu yang didapatkan, ilmu yang dia peroleh ternyata tidak mampu membantunya memahami akar sejarah awal mula sebuah pesantren berdiri di tanah air atau di sebuah masyarakat itu. Nah, kita kan misalnya suka sekali mendengar ungkapan dari hadis Nabi misalnya, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man bata sab'an wajaruhu ja'iun wa huwa ya'lamu misalnya. Bahwa demi Allah tidak beriman, sampai Nabi 3 kali bersumpah di situ bahwa demi Allah tidak beriman, yaitu orang yang perutnya kenyang tapi tangannya lapar dan dia tahu bahwa dia itu sedang kelaparan. Berarti kalau santri yang sudah belajar hadis Nabi, belajar tentang ilmu Al-Quran, belajar tentang hukum-hukum Islam dan sebagainya, kemudian dari apa yang dia terima dan apa yang dia peroleh dari pesantren tersebut, namun tidak berdampak pada kepekaan sosial, tidak berdampak pada respek sosial, tidak berdampak pada respon sosial dan sebagainya, ataupun tidak respek pada problem sosial, menurut saya dia adalah santri yang gagal. Kenapa gagal? Gagal menjalankan dan mengaplikasikan apa yang telah diterima di pesantren itu. Nah, makanya ketika santri itu pulang ke rumah, peran-perannya itu sangat dibutuhkan sekali. Misalnya dia diminta kontribusi terhadap pengembangan pemahaman keagamaan di kampungnya. Dia dituntut untuk mengembangkan pemahaman keagamaan kepada masyarakatnya. Dia dituntut soal ketauladanan oleh masyarakatnya. Karena bagaimanapun juga santri ketika pulang ke tanggung jawab moral, tanggung jawab akademis juga. Tanggung jawab moralnya berupa apa? Dia harus mampu memberikan ketauladanan. Harus mampu memberikan ketauladanan kepada para masyarakatnya. Supaya apa? Supaya ketika masyarakat itu melihat dia berlaku, dia bertindak, dia berucap, maka masyarakat banyak belajar dari dia. Banyak belajar dari dia. Nah, kalau juga tanggung jawab moralnya, itu tanggung jawab moralnya. Tanggung jawab sosialnya bahwa seorang santri itu harus punya kepekaan sosial. Dia harus menjadi motor penggerak soal bagaimana terjadi satu tradisi kedermawanan di tengah masyarakat. Dia menjadi filantropis, ya, menjadi tokoh ataupun menjadi seorang tokoh filantropi ataupun menjadi filantropis yang mampu mengembangkan dan juga menanamkan kepekaan sosial di tengah masyarakat. Nah, jadi santri ketika pulang ke rumah itu dia kemudian hadir di tengah masyarakat, maka posisi dia sangat
berperan sekali dan penting sekali dalam menyampaikan dalam perannya itu. Dalam konteks tadi tanggung jawab moralnya bahwa dia harus mampu menjadi role model bagi masyarakatnya. Kalau dia mohon maaf, kalau dianya nongkrong di tengah jalan ataupun dianya kemudian tidak memberikan contoh-contoh yang baik misalnya, atau dia kemudian tidak memberikan satu ketauladanan yang bagus dalam soal berbicara, dalam soal bersikap, dalam soal bertindak dan sebagainya, maka sanksi sosial terhadap dia bisa jadi menurunkan derajat apresiasi kepada santri tersebut. Nah, kalau misalnya Kang Andri Kurniawan nanti pulang ke rumah, tetapi dia tidak sadar bahwa dia sudah terbebani ataupun dia sudah melekat atau sudah teratribusi, soal atribut kesantrian. Tapi dia tidak kalau Kang Andri tidak menyadari bahwa dia sebagai seorang santri, dia berlaku bebas seperti apapun yang mau dia kendaki, sepanjang itu menyenangkan dia. Tapi nanti masyarakat akan menilai, bahkan akan memberikan sanksi. Sanksi sosial itu sangat berat sekali. Mulai dari penurunan apresiasi dari mereka kepada kita, atau kemudian mereka mendowngrade kita, meruntuhkan kita di hadapan mereka karena kita tidak mampu memberikan ketauladanan kepada mereka. Kalau tadi itu, atau bahkan lebih parah adalah apa? Pengusiran misalnya. Karena dianggap apa? Karena dianggap dia menjadi sosok ataupun sebagai seorang tokoh yang tidak memberikan ketauladanan, bahkan memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat sekitar. Kalau orang biasa misalnya berbuat yang demikian menjadi satu hal yang wajar, menjadi satu hal yang dianggap wajar melakukan hal demikian. Tapi bagi santri dengan atribut-atribut yang dia punya, maka santri tidak pantas terstigmatisasi, dengan ketidakpantasan yang bagi orang itu wajar. Yang bagi orang itu wajar. Yang bagi orang itu wajar misalnya. Itu bagi santri itu nggak pantas. Tapi kalau Kang Andri Kurniawan dia pulang ke rumah, berperan dalam menggerakkan masyarakat, berkontribusi terhadap pengembangan pengetahuan keagamaan Islam di tengah masyarakat, bahkan juga mampu menjadi motor penggerak terhadap budaya filantropi di tengah masyarakat. Dia mampu mengembangkan dan menggerakkan gerakan dermawan kepada orang banyak dan sebagainya. Maka yang didapatkan atas kontribusi Kang Andri dengan masyarakat yang bermanfaat itu apresiasi yang sangat tinggi sekali. Bahkan orang rela memberikan tanahnya untuk diwakafkan agar dia bisa membangun sebuah pesantren di masyarakat sekitar. Nah, karena itulah kemudian ya, kalau kita nanti ya, yang sudah dari alisan, diajarkan di alisan oleh kiai-kiai kita, oleh guru-guru kita soal ketauladanan, kesantunan, kesopanan, yang itu menjadi sebuah atribut wajib bagi seorang santri, bahkan bukan hanya atribut saja, tapi menjadi sebuah menjadi sebuah gaya hidup seorang santri, maka apresiasi yang tinggi dari masyarakat kita akan dapat kalau kita mampu menjaga itu. Tapi sebaliknya, kalau kita malah berlawanan dari apa yang selama ini diajarkan oleh guru-guru kita di pesantren, ya, maka hal-hal yang kita harapkan ataupun posisi terbaik yang kita selama ini kita impikan peroleh dari pesantren tidak kita peroleh. Nah itu, makanya santri itu ya perannya di masyarakat itu sangat luas sekali dan juga sangat penting sekali. Bahkan kalau sekarang ini saya di Jakarta, ya Kang Andri, saya kalau di Jakarta ini kalau bulan Sa'ban tuh, bulan Roah itu hampir tiap malam itu kita ke rumah-rumah, tahlilan, sedekah. Itu di Jakarta. Di kampus saya itu di Jakarta itu masih tradisi seperti itu. Artinya mereka ketika melihat santri yang pulang dari pondok lalu dia kemudian sudah siap mengabdikan di rumah, di masyarakatnya, di kampungnya, maka masyarakat sudah langsung menilai soal kapasitas kita sebagai seorang santri yang paham akan agama. Itu mau nggak mau itu sudah terima. Mau nggak mau harus sudah terima. Yang kedua, kita harus mampu juga bertanggung jawab atas tanggung jawab moral kita. Makanya peran santri itu ya
kalau sekarang nih di kampung saya itu ada rowahan, ada maulidan, ada barjanjian, ada kemudian akikahan, bahkan sampai ada yang tahlilan dan sebagainya. Itu santri itu pasti dipanggil santri itu. Santri kan nggak mungkin yang sekolahnya dari SMA, ada pun yang nggak mungkin juga yang sekolah yang tidak mondok yang akan dipanggil. Nah, berarti santri itu seburuk-buruknya insentif apresiasi dari masyarakatnya berupa tempat yang terhormat sepanjang dia mampu dan menjaga kesantunan, ketauladanan dan tanggung jawab ilmiah bagi seorang santri. Nah, jadi kalau nanti pulang dari Al-Ihsan ya, yang masih santri baru nih ya sudah hampir setahun ya kita santri baru nih ya, ataupun 6 bulan lah atau 7 bulan santri baru nih belum sempat masuk ke Al-Ihsan atau belum sempat masuk ke pesantren karena faktor pandemi misalnya. Nah, mungkin sama ini belum berasa bagaimana kemudian kiai-kiai kita belum berasa secara banyak kiai-kiai kita menyampaikan apa yang kita mesti terima di pesantren Al-Ihsan. Karena sama ini yang saya tahu tuh Pak Haji, Pak Kiai Haji Tantan, Pak Kiai Haji Dindin, Pak Prof ya, dan juga para kiai-kiai kita di sana itu selalu saja memberikan semangat kepada santri itu untuk menjadi santri yang baik. Nanti kalau sudah di rumah, itu kan kita sudah pasti mau nggak mau harus menerima sebagai seorang yang teratribusi sebagai seorang santri yang memang harus memiliki kapasitas keilmuan keagamaan Islam yang baik. Nah, jumlahnya santri baru sekarang berapa, Kang Andri Kurniawan? Santri baru. Terdaftar ada yang baru kurang lebih terdaftar ada 300, Bapak. Alhamdulillah. Oh, 300 ya. Alhamdulillah banyak ya. Ya, Bapak. Oke, nah. Makanya santri, nah ini yang saya sering sorot, yang sering menjadi problem juga waktu saya jadi presiden di Al-Ihsan itu tahun 2003 sampai tahun 2004. Yang problem juga itu bahwa santri itu ketika dia aktif di organisasi di kampus, itu saking aktifnya dia lupa tugas dia sebagai seorang santri yang di pesantren juga punya peraturan. Nah itu. Akhirnya apa yang terjadi ya tadi karena terlalu sering di luar, tapi lupa untuk apa? Untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang santri di Al-Ihsan. Makanya dulu saya ingat sekali pesannya Pak Kiai itu tidak ada istilah kuliah sambil mondok. Nah itu ingat banget saya. Tidak ada istilah kuliah sambil mondok. Tapi yang benar adalah apa? Kuliah dan mondok. Karena kalau kuliah sambil mondok itu berarti pondokan itu sebagai tempat yang second class, kelas kedua. Dia menjadi sebuah tempat alternatif di saat biaya kosan mahal misalnya. Di saat biaya hidup di Bandung, biaya living cost di Bandung mahal. Maka alternatifnya adalah pesantren. Itu yang pola-pola seperti itu bisa jadi didasari oleh apa? Oleh satu tagar atau satu tagline kuliah sambil mondok. Nah itu. Makanya Pak Kiai menurut saya yang saya pahami agak tidak setuju dengan istilah itu. Tapi yang bagus adalah apa? Kuliah dan mondok. Berarti kalau kuliah dan mondok itu bahwa kuliah dan mondok itu punya skala prioritas yang sama. Karena kampus punya peraturan, pondok juga punya peraturan, maka kalau kita sudah sepakat untuk mondok di pesantren Al-Ihsan, maka kita harus ikut peraturan yang sudah ada. Nah, ini para santri baru ya, tolong nanti bahwa kita kuliah itu bukan sambil mondok, tapi kuliah dan mondok. Supaya jelas bargaining positionnya, supaya jelas positioning kita sebagai apa? Kalau sebagai seorang mahasiswa sambil mondok, sambil menyantri itu bisa jadi ya santri itu second class. Santri itu second class. Bahwa santri itu sebagai kelas kedua atau kelas alternatif sepanjang kita kuliah. Nah, makanya harusnya apa ya kuliah dan mondok itu. Kalau kuliah dan mondok itu kegiatan kampus kita ikutin, kegiatan pondok pun juga kita ikutin. Kalau memang ada kegiatan, bukan berarti harus kebablasan meninggalkan kewajiban yang ada di pesantren. Nah, cuma ini itu di masa saya tahun 2003, 17 tahun yang lalu ya, Kang Andri,
jauh ya. 17 tahun lalu, lama juga 17 tahun lalu. Kang Andi mungkin baru bayi kali ya, atau baru 2 tahun mungkin. Ya, saya tuh tahun 2003 itu sudah jadi presiden santri saat itu. Itu kendala yang saya hadapi itu adalah itu. Ya, karena saya suka menyaksikan ada satu mungkin tagline atau entah apa istilahnya itu ya kuliah sambil mondok gitu. Dan saya tidak setuju kalau ada kuliah sambil mondok itu. Karena yang saya setuju itu adalah kuliah dan mondok. Berarti kuliah dan pondok itu juga sama-sama punya posisi yang utama. Bukan saling mengalahkan, tapi dua-duanya sama-sama utama. Artinya, maka dituntut apa? Dituntut kita sebagai seorang santri yang profesional. Ya kuliah, ya mondok. Ya kuliah, ya mondok. Nah, kalau sudah seperti itu, kita mampu mensinergikan antara kuliah dan mondok, maka bekal-bekal kita nanti waktu kita pulang ke masyarakat, ke rumah, ke kampung kita, maka kita akan lebih siap. Lebih siap apa? Lebih siap untuk menjadi santri yang juga siap teraplikasikan di tengah masyarakat. Siap dimanfaatkan di tengah masyarakat. Siap untuk melakukan atau aktualisasi atas apa yang kita pelajari selama ini. Tapi karena mondoknya itu, ya mohon maaf, mondoknya itu cuma sekedar tidur aja, nggak ngapa-ngapain, ngaji disuruh ngaji juga nggak mau, atau cuma tinggal di pondok aja. Tapi kalau ngaji pun cuma tidak serius. Bisa jadi nanti ketika dia pulang ke rumah tuh ya apa yang dia dapat di pondok itu sebatas apa yang diperoleh ketika dia sama dia di alisan. Nah itu sebagai ini saja lah, karena tidak panjang, tidak lama. Yang penting ini saya silaturahim dengan para ketua pengurus OSPAI lah. Pengurus OSPAI, saya berpesan tolong dijaga organisasi OSPAI sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga ya pokoknya ingatlah mereka-mereka yang berperan mengabdikan dirinya untuk mengurusi santri di pesantren, dia insya Allah akan dapat keberkahan nanti setelah lulusnya. Yakin itu. Coba perhatikan sama Kang Andi Kurniawan. Alhamdulillah hampir semua yang berperan sebagai ketua, sebagai presiden santri, sebagai pengurus, itu hidupnya setelah mondok itu dia mendapatkan kehidupan yang ya doa dari banyak guru itu. Makanya berbahagialah kalian yang ditunjuk sebagai ketua santri atau sebagai presiden santri atau sebagai pengurus OSPAI dan mampu mengoptimalkan organisasinya untuk mengembangkan pesantren. Berbahagialah karena kenapa? Karena doa-doa kiai kita ada di situ. Doa-doa kiai kita. Nah, itu yang paling penting. Yang paling penting. Itu sementara Kang Andi yang saya sampaikan, bila ada ingin tanyakan boleh kita tanya jawab. Allahumma minkum wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama mutiara hikmah mengenai sinergitas santri dan masyarakat. Baik, kepada Akang dan Teteh yang hendak bertanya bisa open mic ataupun ketik di room chat. Saya persilakan bagi yang mau bertanya. Kang izin bertanya. Silakan perkenalkan nama, kelompok, langsung pertanyaannya. Baik. Mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa menyalakan kamera karena terkena sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayah Ramawati dari kelompok 20. Izin bertanya Bapak, jadi kontribusi apa saja yang selama ini sudah dilakukan gitu oleh Pondok Pesantren Al Ihsan ini untuk lingkungan masyarakat? Kan pondok pesantrennya menyatu dengan masyarakat ya lokasinya. Berupa pengabdiankah atau bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya langsung jawab ya. Yang pertama adalah kontribusi pusat perekonomian ataupun kontribusi ke ekonomi. Karena dengan hadirnya santri, datangnya santri ke Al Ihsan, dengan banyaknya santri di Al Ihsan itu, maka pusat-pusat kegiatan ekonomi itu menjadi berjalan lebih baik, atau mungkin mobilitas lebih banyak mobilitasnya. Itu yang pertama. Secara ekonomi bahwa
masyarakat sekitar yang turut andil dalam meraih keuntungan ekonomis dengan adanya pesantren Alisan itu adalah apa? Ada rumah makan atau warung makan. Umi Balong masih ada nggak Ibu Balong itu? Masih ada. Ibu Balong itu tahun 2003. Masih ada, Bapak. Masih ada ya. Saya mondok sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Kemudian juga yang depan Alisan itu yang pas gerbang Alisan, warung masih ada. Masih ada juga ya warung-warung itu. Masih ada, Bapak. Ya. Artinya bahwa kontribusi Alisan bagi masyarakat sekitar yang pertama dari sisi ekonomi itu ada. Yang kedua, kontribusi Alisan adalah kedua menyiarkan ajaran Islam, meramaikan Masjid Al-Mubarak. Yang dulunya Masjid Al-Mubarak itu cuma 1 lantai. Itu pun juga tidak seperti itu bangunannya. Karena banyaknya santri, terus juga banyak dari mana-mana, akhirnya banyaknya kegiatan keagamaan, akhirnya Masjid Al-Mubarak itu diapakan? Ditingkatkan ataupun dibaguskan lah, dibaguskan. Ditambahkan kapasitas daya tampungnya. Berarti yang kedua bahwa Al-Ihsan menjadi pusat penyebaran pengetahuan keagamaan Islam di Cibiru Hilir. Dulu itu kalau subuh-subuh itu masyarakat sering ikut ngaji. Ya, sering ngaji. Bahkan ada orang-orang yang sengaja ngekos di Al-Ihsan sekalipun dia kerjanya jauh misalnya, tapi dia ngekos di Al-Ihsan. Karena kenapa? Dia pengen ikut ngaji di situ tiap subuh. Dulu tuh santri itu kalau ngaji subuh itu berbau dengan masyarakat. Ya, dulu ada almarhum Bapak Haji Lili, ada almarhum Babe, ada almarhum Apa Rojak gitu. Dulu sering kali berkumpul berbau dengan santri. Bahwa kontribusi Al-Ihsan bagi masyarakat sekitar adalah apa? Bahwa Al-Ihsan berperan dan bertugas menyiarkan ajaran Islam ke masyarakat Cibiru Hilir itu. Yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan itu juga Al-Ihsan turut berkontribusi dulu suka sapu-sapu bersih-bersih lingkungan Al-Ihsan. Dulu kalau tidak salah kalau hampir mau puasa kalau tidak salah itu suka ikut ada acara kegiatan bersih itu di sekitar masyarakat di sekitar itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, dimintanya para santri Al-Ihsan itu untuk menjadi imam tarawih ketika sholat tarawih di Masjid Al-Husna, di masjid apalagi Al-Mubarak, di masjid apalagi banyak masjid sekitar pokoknya lah. Sekitar. Yang kelima ya kontribusinya adalah bahwa santri Al-Ihsan sering diundang atau diminta untuk memimpin atau menghadiri acara-acara kegiatan yang diajak kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat di Cibiru Hilir misalnya ataupun di Bumi Harapan yang suka oleh Pak Haji disebutnya apa? UL. UL itu masih ada istilah UL ya. Kang Andri, apakah istilah UL masih ada di Al-Ihsan itu? Masih ada nggak istilah UL itu? Belum tahu Bapak. UL itu apa Pak? Oh nggak tahu ya. UL itu artinya usaha letik. Usaha letik itu artinya ketika masih ada Pak. Oh masih ada. Masih ada Pak. Masih ada. Nggak pernah hilang itu Pak. Iya itu kan merupakan harapan dari para santri supaya makan bergizi itu ya. Betul Pak, betul. Makan bergizi itu ketika ada acara UL itu ngariung ke mana? Ke Bumi Harapan. Nah, Komplek Polri yang sering tuh ngundang tuh Komplek Polri sama Bumi Harapan. Itu kalau sudah ngundang ketika ada acara-acara kegiatan keagamaan yang menghadirkan para jamaah yang banyak untuk kegiatan tahlilan, sedekahan, pasti santri Al-Ihsan yang dipanggil untuk mengikuti acara itu. Itu yang suka di rumah tikungan tuh, itu rumah entah orang Polda kalau tidak salah itu, ataupun di Komplek Polri itu, ataupun di komplek yang sering sekali di Komplek Bumi Harapan. Ketika ada acara-acara seperti itu, maka santri Al-Ihsan lah yang diminta untuk menghadiri acara-acara itu. Nah, itu secara kontribusi bahwa santri Al-Ihsan itu berkontribusi tadi pada soal pengembangan keagamaan di masyarakat Cibiru Hilir. Yang kedua, soal perekonomian, bahwa dari gara-gara ada pesantren Al-Ihsan, maka muncullah kegiatan ekonomi baru. Dari mulai adanya warung, mulai adanya rumah makan, ya warung menjadi lebih banyak konsumennya, pelanggannya karena ada santri Al-Ihsan. Bahkan dulu kalau tiap pagi itu ada yang datang ke lantai 2 asrama putra
itu bawa apa? Bawa gorengan dan juga donat. Ya, tahu masih ada atau enggak? Saya kurang tahu itu. Dulu zaman saya tahun 2000 itu ya. Mungkin Kang Andri belum lahir, atau Teh Rifa Alawiyah mungkin belum lahir, atau misalnya Teh Yayah mungkin dulu belum lahir. Atau misalnya siapa lagi nih santrinya nih, itu mungkin dulu belum lahir tahun 2000 itu. Jadi setiap Sabtu Pak, setiap Minggu pagi itu ketika rapi pengajian di masjid itu ada 2 ibu-ibu yang suka bawa gorengan. Dari anak kecil sampai anak yang sudah SMA, saya pernah lihat. Nah, berarti bahwa hadirnya pesantren itu menjadi apa? Menjadi kontributor positif terhadap pengembangan kegiatan ekonomi di tengah masyarakat. Itu Teh Yayah Rahmawati. Baik Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih ya Teh Yayah, sudah terjawab ya pertanyaannya. Nah, ini Bapak ada pertanyaan di room chat dari Kang Hafiz. Bismillah, Bapak izin bertanya, bagaimana cara memanage waktu antara kegiatan kampus sama pondok ketika kegiatan itu bentrok, Bapak? Seperti apa memanagenya? Kita mesti punya skala prioritas. Skala prioritas. Pesantren ya yang saya tahu juga Pak Kiai juga mengizinkan santri untuk apa? Pengembangan diri dalam hal organisasi di kampus. Ya, punya pengembangan diri. Nah, yang selama ini ketika santri itu meninggalkan kewajiban di pesantren karena satu dan lain hal yang tidak bisa tinggalkan, misalnya bahwa yang di kampus itu penting sekali, misalnya soal seminar yang kita mesti ikuti, atau misalnya soal kita harus ujian skripsi, yang sering ditinggalkan oleh santri itu adalah apa? Bahwa santri lupa untuk meminta izin atas ketidakhadirannya di acara kegiatan pengajian. Nah, itu yang paling yang mungkin sering terjadi yang selama ini saya perhatikan. Jadi ketika pakai nanya kemana si A, kemana si B, ketika pengajian tuh, pengajian Sakapotul Da'iyah, pengajian Mingkunuji Sunnah misalnya, kemana si A, kemana si B, karena tidak adanya tidak adanya informasi yang disampaikan kepada teman-teman itu, maka menjadi apa? Menjadi satu informasi yang berdampak tidak baik pada orang yang dimaksud. Karena nggak ada informasi yang diterima oleh Pak Kiai, oleh Pak Haji. Saat ini sebetulnya menurut saya konfirmasi soal ketidakhadiran kita kepada teman kita, saya rasa sangat mungkin bisa kita hilangkan. Kalau kita tidak bisa konfirmasi, artinya kita bisa konfirmasi lah kepada teman kita. Karena kenapa? Dengan segala macam akses informasi yang kita dapatkan, yang kita punya. Zaman saya waktu kuliah, waktu saya mondok di Alisan itu saya baru punya HP tahun 2003. Jadi 3 tahun mondok itu baru punya HP tahun 2003. Zaman saya dulu belum ada HP kayak sekarang, Android, pakai berbasis aplikasinya macam-macam. Itu cuma WA aja, dulu cuma SMS. Itu pun kalau SMS itu nunggu gratisan, biar bisa SMS banyak. Sekali SMS itu dulu kita harus bayar Rp250. Sekali SMS Rp250. Makanya santri saat itu jarang sekali, kemudian paling dulu sering miss call aja. Tidak lagi kayak sekarang bisa nelfon pakai WA. Bahkan saya pakai ada namanya WiFi. Saya bisa dapat kuota di situ, dapat paket gratis misalnya. Maka sebetulnya peluang untuk artinya peluang kita ataupun misalnya ketika kita tidak memberikan kabar atas ketidakhadiran kita itu menurut saya itu sangat naif sekali. Karena kenapa? Karena dengan berbagai macam perangkat yang kita bisa yang telah kita miliki, yang kita bisa gunakan untuk menyampaikan informasi kepada teman-teman kita nggak gunakan dengan sebaik mungkin, gitu Kang Andri. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Pak Kiai kemudian ini sini kemana? Kok nggak hadir? Padahal dia sedang melakukan satu kegiatan yang penting juga yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi karena kurangnya dia konfirmasi sama teman-teman yang ada di pondok, akhirnya menjadi apa? Menjadi satu hal yang kurang baik terdengar. Nah, makanya kalau sama-sama penting nih kedua-duanya ini, kita dituntut apa? Dituntut punya skala prioritas. Mana yang kita bisa pilih? Mana yang kita bisa pilih? Makanya, tapi yang sangat tidak etis adalah di kampus tidak ada kegiatan yang sangat penting. Tapi malas ngaji. Akhirnya apa? Numpang di kos teman tidur sampai sore. Padahal di pesantren ada pengajian habis asar jam 4 sampai jam 6 oleh Pak Jejen misalnya.
yang ngaji Alfiyah itu kan. Pokoknya tiap hari itu ngaji Alfiyah sama Pak Jajan itu. Pak Jajan itu kan rajin sekali loh. Rajin sekali. Beliau tuh yang saya tahu kalau nggak masuk cuma kalau ada Persib lagi main bola. Pak Jajan tuh kiai yang rajin, yang supel, yang rendah hati, yang tawadu. Saya sangat ini sekali. Saya sangat terpesan dengan beliau. Rajin sekali beliau tuh ngaji. Jadi beliau kalau nggak ngaji, kalau cuma lagi ada Persib lagi main. Pun juga kalau disamperin ke rumah untuk ngajar ngaji, beliau bilangnya apa? Suka dengan nada bercanda. Emang kamu nggak tahu sekarang Persib lagi main? Katanya. Nah, hanya nggak ngaji. Nah, beliau itu kalau ketemu saya udah seperti kayak seteru di lapangan bola Persija sama Persibnya. Kalau sambil guyon, sambil tertawa, sambil tersenyum, dia suka tertawanya. Aduh, ini Kang Haromen nih orang Persija, orang Jakarta, tong macam-macam mun di Bandung nih. Mohon Pak, aduh punten saya teh sambil tersenyum sambil tertawa. Kita berkelakar ataupun bercanda dengan beliau. Beliau itu orang yang sangat rendah hati, yang supel. Sayangnya santri itu ketika di kampus nggak ada kegiatan apa-apa, tapi tidak mau ngaji. Padahal Pak Jajan itu rajin sekali. Rajin sekali beliau itu. Ngaji itu di pesantren Alisantri. Bayangkan beliau itu dulu saya termasuk banyak belajar dari beliau itu soal apa? Soal kerendahan hati. Soal ketawaduan dan sebagainya. Nah, jadi sayang santri itu ya begitu. Ketika tidak mampu memberikan tidak mampu memiliki skala prioritas itu akhirnya apa? Dia lebih memilih di kampus tidak mau ngaji. Padahal kalau kita mau ambil cara-cara kita cara-cara guru-guru kita kiai kita, contoh misalnya Pak Kiai Pak Haji Tantan itu adalah sosok yang paling menurut saya yang paling berjasa terhadap saya ketika membimbing membaca kitab kuning. Pak Haji Tantan, Pak Kiai kita Pak Haji itu, dia tuh saya sangat bahagia sekali dengan beliau itu karena beliau membimbing saya dan juga santri saya membaca kitab kuning. Juga kemudian Pak Kedindin. Nah, Pak Kedindin itu sosok kiai yang cerdas, yang juga mengajarkan santri supaya bisa baca kitab kuning. Dulu namanya kitab itu Riyadul Badiah. Nah, Riyadul Badiah itu beliau yang ngajar. Beliau tuh saya banyak belajar dari beliau tuh soal soal ketepatan membaca kitab kuning, soal ketepatan menerjemahkan sebuah kalimat dalam kitab kuning itu. Nah, Pak Jajan itu yang kemudian sebagai guru kita, kiai kita yang kemudian memberikan bekal untuk bisa baca kitab kuning di depan Pak Haji sama di depan. Sebetulnya menurut saya kita di Alisantri tidak kekurangan menurut saya. Karena memiliki guru-guru dan kiai-kiai terbaik. Ada kiai yang memberikan bekal untuk bisa baca kitab kuning. Yang kedua ada kiai yang membimbing kita lancar baca kitab kuning. Yang ketiga ada kiai kita yang membimbing kita supaya tepat dalam menerjemahkan kitab kuning. Maka menurut saya sangat disayangkan kalau santri yang di Alisantri ketika dia nggak ada kegiatan di luar, nggak ada kegiatan di kampus, tapi tidak menjemput itu untuk belajar kepada guru-guru kita tadi itu. Nah, gitu ya. Makanya tolong ya ke depan itu kita harus punya skala prioritas. Kita ke Alisantri aja lah guru-guru kita dari kiai-kiai kita ya. Dan yang paling penting adalah apa? Yang penting adalah itu pesan dari guru-guru kita di sana itu ya dari Pak Kiai Tantan, Pak Haji Tantan, Pak Prof Dr. Kiai Salahuddin itu soal apa? Soal kita harus harus hormat sama kiai sama guru. Ya, karena jangan sampai kita takut sama dosen kita tapi nggak takut sama guru kita. Itu loh. Bukti yang ketakutnya apa? Ya, ngaji asal mau aja. Lebih baik di kampus berhari-hari misalnya, nggak pulang ke pondok. Kang, kita tuh santri ya. Santri itu saya termasuk orang yang
termasuk orang yang sangat percaya dengan keberkahannya para kiai itu, para guru itu. Saya sangat percaya sekali. Ini kalau mau tahu, saya dulu di pesantren itu sering kali nyapuin asrama, nyapuin depan asrama. Terus sering diminta sama Pak Kiai bersihin toren. Kalau toren air itu, saya sering tuh. Bahkan juga beberapa kali diminta sama Pak Kiai ini tuh membersihkan selokan bawah rumahnya agar air mengalir ke kolam depan rumah itu dengan lancar. Itu saya lakukan dengan apa? Dengan kebahagiaan. Bahagia sekali. Kenapa bahagia sekali? Karena di situ ada doa-doa Kiai yang mengalir buat saya. Nah, karena saya percaya dengan tadi itu, tabarukan dengan Kiai, dengan para guru itu, makanya kalau ingat guru-guru itu tuh ya, itu suka senang gitu, ingat Pak Kiai, ingat Pak Haji, ingat Pak Kiai Dindi, ingat Pak Kiai Jeje, ingat Pak Kiai Agus. Terus jadi senang kalau ingat dia itu senang, nikmat rasanya kita punya guru, punya kiai yang saya meminta kepada para santri-santri alisan ini, meskipun kita nanti jadi orang besar, jangan lupa sama kiai kita. Karena jujur saja Kang Andri, saya membaca surat di alisan ini, saya pikir itu acaranya offline. Makanya saya pengen nginep kalau offline itu. Saya pengen ketemu sama Pak Kiai, sama guru-guru saya. Ternyata, iya Pak, online. Ya udah deh. Akhirnya tadi saya ke Bandung, ada keperluan untuk cari buku, karena udah sore, hanya harus balik, karena nanti harus online di sini. Tapi yang saya berpesan bahwa tadi ya jangan lupa selama kita masih ada di alisan, jangan lupa kita untuk berbakti dan ngabdi sama guru-guru kita. Ya, karena di situ ada doa-doa dari para kiai kita, guru-guru kita untuk kehidupan kita yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Itu Kang. Jadi saya alhamdulillah berbahagia sekali kalau ingat Pak Haji itu kangen sama kiai, kangen sama guru gitu loh. Ya, sebetulnya ini kalau nggak pandemi ini saya pengen udah merencanakan supaya bisa ke sana. Cuma kan pandemi, tapi di Jakarta ya, Jakarta zona merah kemarin itu zona merah dan sebagainya. Oke itu Kang. Ya itu pertanyaan yang kedua. Iya Kang Hafid terjawab ya. Ini banyak saya bacakan saja Kang Andri ya. Ya silakan Pak. Ya. Ini bagaimana caranya mengembalikan lagi masyarakat supaya mampu menghidupkan masjid secara bersama-sama ya dengan masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, penghuni masjid itu ada di beberapa daerah yang semakin berkurang. Saya ingin tahu Pak, bagaimana caranya untuk mengajak kembali masyarakat untuk bersama-sama kembali untuk menghidupkan masjid. Ya, ini ya, yang menjadi kendala saatnya adalah apa? Kesibukan orang. Ya, kesibukan orang. Yang paling penting adalah apa? Ketauladanan santri yang menggerakkan. Kalau sebagai penggerak, kita semua sebagai penggerak, santri sebagai penggerak, ya kita harus mampu memberikan ketauladanan. Bagaimana kita bisa mengajak orang dengan bisa meramaikan masjid? Toh kalau kita kalau kita tidak memberikan ketauladanan kepada para masyarakat kita, Allah itu aja juga di rumah misalnya dan sebagainya. Maka yang paling penting adalah apa? Ketauladanan itu, ya ketauladanan itu. Nah, kalau sudah dibangun ketauladanan itu, maka dengan sendirinya nanti masyarakat akan belajar dari contoh yang kita sampaikan. Masyarakat akan mengikuti dari apa yang kita tunjukkan kepada mereka. Tapi kalau kita sebatas cuma narasi saja, cuma oral saja, cuma ceramah saja, tapi tidak memberikan ketauladanan, ya akan sulit untuk mewujudkan apa yang kita inginkan tadi itu. Itu kan yang paling penting adalah ketauladanan kita itu. Ya kita yang sering hadir di sana, kita yang membimbing. Mungkin saja masyarakat enggak mau datang ke masjid karena tidak ada imam yang memimpin sholat berjamaah di sana. Ya kan, mereka juga enggak mau juga nanti memimpin atau dipimpin oleh imam yang enggak sesuai dengan bacaannya misalnya. Maka dia butuh apa? Butuh pemimpin, butuh yang membimbing supaya apa yang dia lakukan itu berjalan dengan baik. Jalan dengan baik. Itu sih Kang yang paling penting adalah keteladanan. Oke, sudah malam ya. Kang, saya sih ini
cuma memberikan semangat saja kepada para mahasiswa, para santri alisan. Tolong ya, kita nanti ya, kita di santri jangan lupa jaga nama baik alisan di kampus. Karena alisan itu sangat terkenal ya, berkibar di kampus itu sebagai kader-kader terbaik. Jaga nama baik pesantren kita, jaga nama baik kiai kita, jaga nama baik alma mater kita, jangan sampai kita mencoreng itu. Harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, kita rawat dengan sebaik-baiknya, marwah, reputasi, nama baik pesantren kita. Yang kedua, kita harus paham, harus sadar bahwa kita tuh kuliah dan mondok, bukan kuliah sambil mondok. Maka kalau kuliah dan mondok itu, maka kita mesti apa? Mesti mengutamakan dua-duanya. Ya, dua-duanya. Kuliah penting, mondok juga penting. Dan nilai plus dari santri mahasiswa yang mondok itu adalah apa? Dia lebih banyak lebih banyak asupan materi keislamannya ketimbang yang mereka ngekos itu. Karena kalau kita sering ngaji, kita sering mendengarkan ceramah dari para kiai kita ngaji sama kiai-kiai kita sebetulnya jauh lebih ke depan ketimbang mereka yang cuma ngekos di dekat kampus itu. Maka manfaatkanlah waktu kita sebaik mungkin selama kita di alisan. Jangan menyesal nanti kalau sudah pulang. Ya, jangan menyesal. Maka kita harus apa? Kita harus sebaik mungkin mengamalkan dan juga mengoptimalkan waktu yang kita miliki selama kita di alisan. Ya, itu Kang Andri Kurniawan. Selesai itu saja. Tolong titip salam sama Pak Kiai, ya, sama Pak Haji Tantan, sama Kang Ucup, sama Kang Tarya, sama Kang Ramdan, sama Kang Haji Hasbi, sama Pak Ija, ya, Pak Yesuntana, senior saya, guru-guru saya semua itu, ya, yang banyak menginspirasi saya, yang banyak memberikan kontribusi keilmuan kepada saya. Ya, kayak Pak Ija itu merupakan santri yang berprestasi, yang sangat cerdas, sangat kritis. Beliau yang mengajak kenalan kritis kepada para santri itu, ya, beliau itu saya belajar dari beliau, banyak belajar dari soal kekritisan beliau terhadap cara berpikir terhadap hal-hal yang mesti kita ketahui. Nanti itu saja yang saya sampaikan. Saya sangat berbahagia sekali diminta untuk mengisi ini, sebuah kebahagiaan bagi saya karena saya bisa bersilaturahim kepada para santri alisan ini. Saya berharap semuanya betah di alisan dan juga saya berharap juga kemudian nanti kuliahnya pun juga jadi orang-orang terbaik. Itu saja. Alaikum minkum. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali dan sangat interaktif ya. Banyak yang bertanya di sini, ada pertanyaan-pertanyaan banyak sekali. Tapi kita terkendala dan terbatas ya dengan waktu, kesibukan dan lain sebagainya, dan juga udah malam juga gitu. Jadi dicukupkan saja untuk sesi tanya jawab ini. Sekali lagi terima kasih kepada guru kita semua, pendahulu kita semua, terkhusus kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Haromaini yang telah berkenan untuk mengisi pada malam hari ini di agenda Ta'aruf dan LPKS. Semoga berkah dan bermanfaat ya Bapak. Terima kasih. Insya Allah salamnya akan disampaikan kepada Pak Haji dan lain sebagainya. Selanjutnya mungkin ada cindera mata dari panitia untuk Bapak. Silakan kepada panitia untuk menampilkan cindera matanya. Ya, kita kasih tepuk tangan secara online kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Haromaini. Oke, mungkin kita foto bersama dulu Bapak sebelum keluar. Ya. Oke. Nanti dikirim ke saya ya. Siap Bapak. Oh, kudu mudah. Ayo kita foto bersama teman-teman. Mereka masih 2 jam. Gue anjing 3 kali. Pasti foto dikasihkan di sana. Ayo itu uing sama memeng gering lah. Kan uing tadi itu
mana kayak itu balik kurang isi makan itu. Sondro ya si Sondro. Si Surti ngambek kan mau ngajak gua nih gaya-gayaan si Kocit ini. Ayo ke atas. Pengen lebih bagus view-nya ke atas. Ayo. Mohon maaf Kang Andri ke mute. Oke, punten. Oke, semuanya bisa buka kameranya ya. Oke. Yuk lihat kameranya, berikan senyum terbaiknya. Kita sama-sama foto bareng ya. 1, 2, 3. Oke. Panitia lagi ya. Ayo. 1, 2, 3. Satu kali lagi ganti gaya ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ahmad Haromaini telah mengisi materi pada malam hari ini. Jazakallah khairan ya, jazakallah fil ilmi. Semoga bermanfaat dan berkah ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya izin pamit Kang Andri Kurniawan ya. Iya Bapak. Ya. Makasih banyak. Teman-teman Bapak. Ya, sama-sama. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, alhamdulillah sudah kita dengarkan bersama ya pemaparan materi tentang sinergitas santri terhadap masyarakat. Banyak sekali poin-poin penting yang telah Bapak sampaikan. Tapi di sini saya kutip ya dari beberapa poin penting tersebut. Sekaligus menjadi closing statement mungkin ya bagi saya sebagai moderator pada malam hari ini. Tadi saya mengutip perkataan Bapak bahwasanya santri itu harus peka terhadap masyarakat, terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat. Santri harus menjadi teladan dan contoh bagi masyarakat. Jangan lupa ya, tugas kita bukan hanya sebagai mahasiswa tapi juga sebagai santri. Dan tidak bisa terlepaskan ya. Dan hal itu merupakan yang utama gitu antara santri dan juga mahasiswa. Mungkin cukup sekian dari saya ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Kang Hasbio, MC terjunaka ya pada malam hari ini, luar biasa. Luar biasa, mantap. Baik, terima kasih kepada Kang Andri selaku moderator yang sudah memandu jalannya acara. Mungkin sekali lagi kita berikan aplaus kepada pemateri dan juga kepada moderator. Silakan aplausnya. Mantap. Masih pada semangat nggak ini? Masih pada semangat? Masih tuh Mas. Semangat. Masih pada semangat? Masih semangat banget tuh. Masih pada semangat ya? Masih tuh, masih. Mantap. Masih tuh Mas. Wah, luar biasa. Saya luar biasa sekali sama peserta Ta'aruf LPKS tahun ini ya. Sangat bersemangat, bersinergi sekali. Mantap. Cuman saya titip pesan kepada panitia, mungkin orang-orang mungkin besok-besok yang off cam itu harus dipantau gitu, karena tadi ada yang ketangkep basah off cam malah tidur gitu loh. Aduh, saya kan di sini jadi mungkin nanti aduh, itu tadi saya nggak sengaja menangkap basah orang yang off cam terus tidur. Aduh, mungkin nanti panitia tolong ditegaskan kembali yang off cam ya, karena kalian itu dikasih keringanan malah melunjak gitu. Karena apa ya, saya juga tahu gitu karena keterbatasan sinyal ya, tapi kalian memanfaatkan untuk hal-hal yang mudorot itu saya kurang sepakat. Mungkin tadi yang pesannya Bapak gitu ya, itu sangat-sangat penting gitu Pak Ahmad Haromen,
tentang semangat altruisme, semangat kita dalam berbuat kebajikan, semangat kita berbuat kebaikan gitu. Karena banyak gitu loh santri yang pulang itu bingung gitu, saya mau ngapain gitu, saya malu, saya nggak kenal, saya gitu. Jadi itu emang harus belajar dari sekarang gitu, kalian dalam berkomunikasi kepada masyarakat gitu, biar nanti pas pulang nggak kebingungan gitu, saya mau ngapain gitu. Mungkin sebelum kita menutup karena memang sudah malam, mungkin saya ingin satu orang aja yang mereview, terutama yang off cam. Tadi saya ngelihat kelompok 11 Ibnu Malik, Najma siapa sih tadi namanya, lupa. Itu silakan mereview materi yang tadi ya, yang sudah dijelaskan ataupun sudah dipaparkan dari pemateri. Mungkin silahkan kepada saudari Najma kelompok 11 mereview secara garis besar. Balik, sok. Ayo. Aduh, ini yang off cam kayaknya pada tidur ini. Najma. Mohon maaf Najma. Oh, saya Najwa. Najma Asipa, ada Najma Asipa. Tadi yang off cam Najma Asipa, kelompok Ibnu Malik, ada nggak? Ada ini. Ada. Silakan. Tadi Anda off cam itu Anda tidur apa tidak? Silakan coba di-review kembali materi yang tadi. Enggak, coba. Ini sinyalnya kurang ini. Ya, mungkin ya. Tadi cuma sedikit yang bisa saya tangkap, soalnya ya terkendala sinyal, ya maaf. Mungkin segini. Jadi kita ini sebagai santri tidak lupa akan akan kontribusi kita kepada masyarakat gitu. Ya seorang santri itu juga bisa dikatakan gagal jika dia tidak ada rasa respect terhadap masyarakat gitu, nggak ada rasa kepedulian sosialnya gitu. Lalu seorang santri juga ini mempunyai tanggung jawab moral. Lalu di Al-Ihsan tersendiri ini mempunyai kontribusi bagi masyarakat juga gitu. Mungkin segitu saja, Kang. Terima kasih. Siap. Terima kasih kepada Najma Asipa, kelompok 11. Mungkin nanti saya pesan kepada panitia, terutama kepada Tatib ya. Itu yang off cam tadi saya menangkap basah, soalnya ada yang tidur gitu loh. Waduh. Jadi seakan-akan giroh ataupun semangat untuk mengikuti taruh LPKS itu malah berbalik menjadi hal-hal yang negatif gitu, menjadi bukan daful mafasid lagi, malah jalbul mafasid. Itu harus diperhatikan lagi lah, terutama kepada mentor-mentornya ya, tolong dibina anak-anaknya gitu, jangan sampai di grup itu malah menjadi ajang modus-modusan gitu. Ketika memang tidak bisa dibina, maka silahkan tergantung kepada para bapak-bapak ataupun ibu-ibu mentor untuk menyingkapi secara lebih lanjutnya lagi. Mungkin karena memang sudah malam, waktunya juga malam minggu. Kalau yang lagi di Bandung sekarang suasananya lagi hujan, silakan yang mau lanjut belajar silakan belajar. Yang mau bobo karena lagi hujan silahkan tidur. Yang mau malam mingguan mudah-mudahan cepat putus ya, karena memang pacaran itu sudah tidak relevan gitu. Terutama kepada golongan santriyawan dan santriawati. Terus juga titip saya, ketika kalian melakukan sesuatu itu jangan lupa berdoa. Mau belajar, mau tidur, mau bucin misalnya, tapi saya doakan yang bucin-bucin itu ya segera putuslah, karena memang tidak disunahkan dalam agama bucin itu. Amin. Amin. Bucin selain menikah itu diharamkan, tidak dihalalkan, seperti itu. Itu kita doakan bareng-bareng aja lah, yang pacaran-pacaran itu semoga nggak langgeng, karena emang tidak dihalalkan di agama, itu termasuk orang-orang kafir. Oke? Karena sudah dicet, waduh Kang,
jam 10 gitu katanya ya. Mungkin langsung aja ya. Sebelum kita tutup, mungkin cek dan semangat lah. Walaupun memang kalian sudah ada yang tidur, mungkin biar kelihatan semangat lah. Cek jargon sekali. Ta'aruf LPKS 2021. Lillah, lil barokah, Allahu akbar. Allahu Akbar. Mantap, pokoknya lah. Pokoknya jangan lupa semangat, jangan lupa berdoa, jangan lupa makan, jangan lupa berpikir. Karena tadi pesannya Pak Haromaini, jadilah mahasiswa yang kritis, jadilah mahasiswa yang aktif dan juga peka terhadap lingkungan dan masyarakat. Mungkin sekian ya, karena sudah malam, kalian ada yang mau tidur, ada yang mau belajar, silakan dilanjutkan. Dan juga sekali lagi yang mau bucin, saya doakan semoga nggak langgeng lah pokoknya. Ya, amin Kang. Haram, pokoknya haram. Tidak halal, itu tidak halal. Kelakuan orang-orang kafir itu dilarang di agama, bukan sunnatullah. Iya, siap. Mungkin sekian dari saya ya, Cepat selaku putus MC. dan segera menikah gitu, Kang. Siap. Pokoknya yang baik-baik aja lah. Kalian bahagia, saya ikut bahagia pokoknya. Ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan selaku MC. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin jika itu kebenaran datangnya dari Allah, jika itu kesalahan datangnya dari saya. Mungkin terakhir ya, pemberian sertifikat kepada Pak Moderator, Pak Andri Kurniawan. Turnuhun. Panitia Kang Hasbiallah ya, sangat kocak sekali, MC-nya luar biasa. Menghibur banget. Siap, Pak Andri. Yang penting slogan saya, kalian bahagia, saya ikut bahagia. Mungkin sudah malam ya, sudah larut malam, mungkin kalian ingin melakukan aktivitasnya masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akang. See you next time. Keep spirit and Malam minggu pada kemana? Semoga selalu bahagia ya. Thank you Siap. Siap, Akang. terima kasih. Siap. Bye-bye. Ya, See you next time. insya Allah. Kang Andri.